Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia Internet of Things, yaitu pengolahan data IoT. Sebelum kita masuk ke teknis, mari kita pahami dulu dalam sistem IoT. Ada begitu banyak perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, mulai dari suhu, kelembaban, gerakan, hingga suara. Semua data itu nggak akan berguna kalau tidak diolah dengan benar. Maka dari itu, proses pengolahan data sangat penting agar informasi yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan. Baik untuk pengambilan keputusan otomatis maupun untuk pemantauan oleh manusia. Ada beberapa pendekatan umum dalam pengolahan data IoT yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah publish dan subscribe, atau dalam istilah teknisnya sering disebut PubSub. Di sini perangkat IoT akan mengirim data ke sebuah topik, dan siapa saja yang berlangganan ke topik itu akan menerima datanya. Contohnya seperti aplikasi cuaca yang mengambil data dari berbagai sensor di lokasi berbeda. Pendekatan kedua adalah request dan response. Ini lebih mirip dengan pola komunikasi biasa antara klien dan server. Perangkat meminta data, lalu server memberikan respon balik. Metode ini cocok untuk sistem yang tidak membutuhkan update real time. Selanjutnya ada batch processing atau pengolahan secara bertahap. Artinya, data dikumpulkan dulu dalam jumlah besar, lalu dikirim dalam satu waktu tertentu. Metode ini sangat efisien untuk menghemat bandwidth dan energi, terutama untuk perangkat yang menggunakan baterai. Dan yang terakhir adalah prioritas data. Dalam beberapa sistem, data yang sifatnya darurat atau penting akan diberi jalur khusus agar lebih cepat sampai ke tujuan. Contohnya, data alarm kebakaran harus dikirim lebih cepat daripada data suhu ruangan biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana semua ini diterapkan dalam proyek IoT yang sedang kamu buat? Kamu perlu menentukan jenis data apa yang kamu ambil, bagaimana cara pengirimannya, seberapa sering datanya diproses, dan apakah perlu prioritas untuk data tertentu. Semua ini akan menentukan keberhasilan dan efisiensi sistem IoT kamu. Sebagai tugas, kamu diminta untuk membuat video berdurasi 3 hingga 7 menit seperti ini. Lalu unggah ke media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau Facebook. Selain itu, kamu juga diminta untuk menjelaskan pengolahan data dari proyek IoT kamu dalam bentuk dokumen Word atau PDF. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bagaimana data diolah dalam sistem IoT. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.